Mbak Riri kenapa? Kok bisa sampai pergi dari rumah? Aku bertengkar hebat Rin sama Mas Galvin. Makanya aku pergi dari rumah. Emang nggak bisa dibicarain baik-baik ya Mbak? Ya aku nggak tahu sih masalahnya Mbak Riri sama Galvin itu sebesar apa. Tapi aku rasa dengan komunikasi kayaknya pasti masalahnya bisa selesai. Apalagi kan sekarang Mbak Riri lagi hamil. Mbak Riri nggak boleh stres, Mbak Riri nggak boleh capek. Masalahnya aku nggak ngerti Rin gimana cara nyelesain semuanya. Aku nggak tahu harus gimana. Oke. Jadi sekarang gimana plannya Mbak Riri, maunya gimana? Kayaknya aku mau cari tempat tinggal terlebih dahulu. Itu sih. Anyway, aku makasih ya. Udah mau ngajakin aku makan, makasih udah jadi teman ngobrol aku. Sama-sama Mbak. Ya udah, habis kita makan, aku bantuin Mbak Riri buat cari tempat tinggal. Ya nggak usah nanti ngerepotin kamu. Enggak ngerepotin. Yang penting makan dulu ya. Mbak Riri makan dulu. Ayo. Ya. Saka, kamu kenapa sih? Kok pulang dari meeting mukanya kesal gitu? Itu Ibu Wirosudirjo, aku kesel banget sama dia. Aku tuh dipandang sebelah mata Dit sama dia. Dan dia tahu semua tentang perusahaan ini Dit. Dia nganggep aku anak kemarin sore. Dan menurut itu aku nggak pantas duduk di sini. Kamu tenang dulu dong, Saka. Coba deh, kamu jangan ngelihat dari sisi negatifnya karena dianggap kamu anak kemarin sore. Coba kamu lihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya apa Dit? Apa? Iya, dengan adanya Bu Wiryo di perusahaan ini, kita jadi nggak butuh investor baru. Karena dia mendanai semua proyeknya secara utuh. Dan aku yakin, Bu Wiryo pasti akan melakukan segala cara untuk bisa membesarkan perusahaan ini. Dan itu artinya, kita nggak butuh perusahaan Galvin lagi untuk menjadi investor. Kamu jadi bisa lebih luas, kan? Iya, bener deh. Bu Wiryo itu sangat berkuasa dan dia punya banyak banget uang. Dia bisa ngelakuin apapun supaya perusahaan ini aman. Kamu bener, Dit. Kamu bener. Dan sekarang aku tinggal nunggu perusahaan ini jadi perusahaan aku seutuhnya, Dit. Dan aku tinggal kendaliin Bu Wiryo. Aku boleh minta dokumen-dokumen perusahaan mereka nggak? Boleh, aku siapin ya. Mbak Riri yakin mau tinggal di sini Mbak? Ini tempatnya kecil banget loh Mbak. Mbak nggak mau cari tempat yang lebih bagus? Malah lebih bagus tempat yang sebelumnya kita cek loh. Dan daerahnya juga sepi banget, jadi aku takutnya rawan gitu loh Mbak. Sepi Mbak. Nggak apa-apa Rin, ini sebenarnya udah lumayan sih. Aku suka. Lagian kan aku tinggalnya cuma sendiri dan untuk sementara aja. Mbak Riri nggak tinggal sendiri. Kan ada dede bayi yang harus diperhatiin. Udah, nggak apa-apa. Kamu nggak perlu khawatir. Semuanya bakal baik-baik aja kok, ya? Ya udah. Kalau emang itu yang Mbak Riri mau, aku bisa ngomong apa. Semoga Mbak beneran nyaman di sini ya. Makasih ya Rin. Makasih banget kamu udah bantuin aku. Sama-sama. Thank you banget. Ya. Mbak Riri, ingat kalau ada apa-apa langsung telepon. Iya. Ya? Ya. Janji ya? Janji Rin, janji. Oke. Ya udah, aku balik dulu ya. Yuk, aku antar ya. Ntar kalau mau dipesenin makanan bilang aja sama aku. Kamu nggak usah repot-repot. Thank you banget loh.
Kenapa tuh anak dua ya? Kayak lagi ada masalah deh. Pam, lu kenapa pagi-pagi udah kusut mukanya? Lu juga, Yong. Kenapa sih? Gue bingung, Bon. Gimana lagi caranya gue mengambil hati nyokapnya Yuna? Gue kira makan malam bisa ngerubah keadaan. Ternyata enggak. Ya lo tahu dari mana kalau nyokapnya Yuna itu nggak setuju sama lo? Tadi pagi gue jemput Yuna. Padahal gue udah senyum seramah mungkin, Bon. Tapi tetap aja doi jutek. Kayaknya dia emang gak suka sama gue kali ya. Kamu jangan gitu dong, Tom. Jangan nyerah buat perjuangin hubungan kita. Gua ada ide. Ini filenya, Saka. Aku juga buatin kopi buat kamu. Makasih, Dit. Saka, kita makan siang bareng yuk. Aku nggak bisa. Siang ini aku udah keperluan dan aku harus keluar dari kantor. Kamu mau kemana sih, Saka? Kan tadi meetingnya udah. Kamu ngapain lagi? Mau keluar sama Riana? Aku bukannya mau makan siang, Dit. Aku mau selidikin rumahnya Anjani. Rumah Anjani? Ya. Aku udah dapat alamatnya dan sekarang aku mau ke sana. Yaudah, kalau gitu aku ikut. Nggak usah. Aku sendiri aja, ya. Kamu di kantor, kamu selesaiin pekerjaan kamu. Kopi buatan kamu memang selalu pas di lidahku, Dit. Makasih ya. Sama-sama, Saka. Jelas dong, aku kan paling tahu selera kamu. Ya. Siang, Bu. Siang. Maaf, Bu, ada yang mau bertemu Ibu di rumah meeting. Siapa? Katanya sih orang dari podcast gitu, Bu. Dia udah kirim email ke Ibu katanya. Oh, iya. Suruh masuk aja orangnya, nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya, Pak. Selamat siang Ibu Ariana. Siang. Maaf ya, jadi menunggu lama soalnya saya juga agak siang. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Saya paham Ibu pasti sangat sibuk sekali. Saya juga minta maaf kalau mengabari Ibu secara mendadak. Nggak apa-apa, Pak. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, jadi gimana, Pak? Pertama saya jelaskan dulu ya Bu. Saat ini saya sedang mengelola podcast yang isinya tentang para afiliator, trend center, dan pebisnis dari berbagai kalangan. Tujuan utama kami adalah untuk memberikan motivasi kepada orang yang memiliki passion di bidang ini, Bu. Jadi kami ingin sekali mengundang Ibu Ariana mengisi podcast kami yang bertema tentang wanita dan entrepreneur. Apa Ibu bersedia? Kalau saya sendiri sih pastinya bersedia sih ya. Soalnya saya juga senang kalau berbagi pengalaman seperti itu. Terima kasih Bu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Selain kami mengundang Ibu Ariana, kami juga akan mengundang Ibu Wiryo yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Ibu Wiryo? Iya, Ibu Wiryo, Wiryo Sudirjo Corporation. Oke. Saya tambah semangat sih. Kalau emang Bu Wiryo bisa datang ke podcast itu dan bersedia untuk hadir, saya sangat senang sekali. Ini adalah salah satu kebanggaan buat saya juga. Kira-kira kalau untuk waktunya kapan?
Kami akan konfirmasikan terlebih dahulu untuk jadwal Ibu Wiryo dalam waktu dekat ini, Bu. Nanti kami akan konfirmasi secepatnya kepada Ibu Ariana. Oke kalau gitu Pak, ditunggu kabar selanjutnya. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi aja. Baik Bu, sekali lagi saya ucapin terima kasih. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Hati-hati, sampai ketemu. Iya. Sayang banget sih Kusuma. Perusahaan sebesar ini harus kamu alihkan ke menantu kamu yang masih hijau. Kamu memilih orang yang salah untuk kamu percaya. Tapi Kusuma, tenang saja. Aku akan kembalikan kejayaan perusahaan kamu lagi. Dan perlahan kita akan menjatuhkan perusahaan Wijaya dari tahtanya sekarang. Halo Mi, Halo Rin, gimana kabar Papi sama Mami di sana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah Mami kabarnya baik, Papi juga kondisinya juga sudah lebih baik. Oke, syukurlah ya Mi. Kamu sendiri gimana sayang? Kamu aman-aman aja kan di sana kan? Aman. Gak ada yang perlu dikhawatirin kok. Kita doa aja sama-sama, semoga Papi cepat sembuh biar Papi cepat bisa balik ke Indonesia. Iya sayang, pasti. Doain ya nak, supaya Papi cepat sehat. Jadi Mami sama Papi bisa segera balik lagi ke Indonesia dan kumpul sama kamu dan juga Saka. Iya, nanti Arin telepon lagi ya Mi. Kalau ada apa-apa kabarin ya Mi. Iya, salam kangen ya nak. Bye Mi. Apa sebaiknya aku di sini lebih lama aja ya? Mungkin ini cara Tuhan untuk menjauhkan keluarga aku dari Anjani. Kalau memang benar, dia berusaha kembali ke kehidupan Papi. Aku nggak boleh biarkan seseorang dari masa lalu yang mungkin bisa saja berusaha merusak rumah tangga aku dan Mas Kusuma. Aku nggak akan biarkan Mas Kusuma ketemu sama Anjani lagi. Gak akan. Lega akhirnya bersih. Riri sayang, kamu di mana? Aku udah nyariin kamu kemana-mana. Aku telepon juga HP kamu mati. Maafin aku ya, karena kemarin aku keselut emosi. Pulang ya sayang. Kita bicarakan semuanya baik-baik di rumah. Gimana bisa Mas, aku ketemu dan ngomong baik-baik sama kamu. Jelas-jelas aku udah nyakitin kamu, bohongin kamu, dan udah bikin kamu kecewa. Aku belum siap untuk ketemu sama kamu lagi Mas. Tapi aku juga gak berani pulang ke rumah Mami. Apa yang harus aku kasih tahu ke Mami sama Papi alasan aku pergi dari rumah kamu, Mas? Apa? Mami jadi lupa nih, baby. Kamu belum makan seharian. Maafin Mami ya. Kita beli makan yuk. Loh, Ibu? Hai Sil. Ibu kok kesini? Masakannya kan lagi nggak di kantor. Loh, masakannya nggak di kantor? Emang Ibu nggak ngabarin dulu pas mau kesini? Enggak sih, nggak nelpon dulu. Soalnya mikirnya pasti bakal ada di kantor. Cie, makasih surprise ya. Sweet banget sih Ibu. Apaan sih kamu? Enggak, bukan sweet, emang cuma lupa ngabarin aja. Ya udah deh. Kamu udah makan siang belum? Belum. Makan bareng saya aja yuk.
Wah, boleh tuh, Bu. Nanggung soalnya udah sampai sini. Yuk, bareng yuk. Duh, lapar banget lagi. Tapi bingung makan apaan ya? Enaknya makan di mana ya? Riri ngapain di situ? Sendirian lagi. Kayaknya ini cara gue buat minta uang jajan lagi nih ke dia. Asik. Pak, silakan diminum kopinya. Makasih Pak RT. Jadi ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Jadi gini Pak, saya kesini mau nanya sama Pak RT. Mungkin Pak RT tahu siapa wanita yang tinggal di rumah yang nomor 38 itu Pak. Yang di sebelah sana yang waktu itu kebakaran. Nah saya mau tahu apa benar orang yang tinggal di rumah itu adalah Ibu Anjani. Soalnya orang itu katanya saudaranya ibu saya. Setahu saya, memang wanita yang tinggal di sana bernama Anjani. Saya tahu karena menemukan KTP atas nama Ibu Anjani. Apa benar Pak? Ibu Anjani itu meninggal karena kebakaran? Ketika kebakaran terjadi, memang memakan korban. Dan korbannya memang seorang wanita berusia 40 tahun. Info dari warga dan berdasarkan KTP yang diketemukan, memang benar wanita tersebut bernama Anjani. Dan dimakamkan di TPU dekat sini, Pak. Bapak bisa antar saya ke makamnya? Oh, baik Pak. Ayo pergi sekarang. Ayo. Ayo. Habis ini kita makan, baby. Riri ngapain di sini? Jangan-jangan selingkuh lagi dia. Wah, gila, gue pikir Riri tuh cewek baik, ternyata dia selingkuh juga. Gak nyangka banget gue. Kamu tahu nggak, Sil? Saya lagi seneng banget hari ini. Senang kenapa, Bu? Bagi-bagi dong. Jadi, saya diundang ke acara podcast gitu, tapi bintang tamunya bukan cuma saya. Ada Bu Wiryo juga. Jujur saya kagum banget sama Bu Wiryo. Saya tuh selalu searching soal dia, terus kayak keren banget sih. Bu Wiryo yang kerja sama Pasaka itu, Bu? Ibu yakin kagum sama dia, nggak salah? Maksudnya? Kayaknya Bu Wiryo itu nggak sehebat yang Ibu pikir deh. Soalnya Bu Wiryo itu tuh orangnya nyebelin, terus galak. Pasaka aja kalau setiap abis meeting sama dia nih, keluar ruangan tuh langsung marah-marah sendiri, bete sendiri, Bu. Masa sih? Emang galaknya gimana? Ya, Sisil sih juga dengar dari orang, Bu. Dan belum tahu detailnya tuh kayak gimana. Tapi beneran deh, Bu. Pasaka aja bete, Bu, sama dia. Vin? Vin? Di sini juga? Iya, tadi aku habis lunch meeting sama klien. Lagi lunch berdua. Iya. Oh ya, Vin, gimana keadaan Mbak Riri? Riri baik dia sehat. Iya, nanti aku
kasih tahu kalau ketemu kamu ya. Aku harus balik dulu kantor, ada meeting lagi. Oke? Oke. Aku tinggal ya. Yuk, Sil. Kenapa ya Galvin harus bohong soal Mbak Riri? Bu, kenapa kok bengong? Enggak. Bentar ya. Bentar, sayang. Vin. Tunggu, Vin. Iya. Sorry, aku nggak semestinya ikut campur urusan rumah tangga kamu sama Mbak Riri. Cuman aku tahu kamu lagi ada masalah kan sama Mbak Riri. Arin, kamu ketemu Riri? Aku seharusnya merahasiakan ini sih dari kamu. Cuman aku nggak tega aja ngelihat Mbak Riri kan lagi hamil juga. Terus dia tadi pagi aku nggak sengaja ketemu dia di jalan bawa koper sendirian. So ya aku juga yang bantuin Mbak Riri untuk cari tempat tinggal sementara. Jadi kamu tahu Riri ada di mana? Arin, tolong kasih tahu alamatnya di mana. Aku mau menyelesaikan semua masalah aku sama dia. Oke, aku kirim ke kamu. Terima kasih banyak ya, Rin. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ketemu kamu, aku nyari Riri di mana. Makasih ya. Sama-sama. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Aku jalan ya. Ya. Mari mas, ikut saya. Ini mas, makam perempuan yang bernama Anjani. Ternyata benar. Wanita bernama Anjani ini sudah meninggal. Terus aku harus gimana sekarang? Maafin aku ya, Ri. Udah jadi suami yang jahat sama kamu. Aku nggak tega lihat kamu tinggal di kontrakan kayak gini. Kita makan, baby. Coki. Kenapa Coki ada di sana? Apa mereka berdua emang sedekat itu? Jangan-jangan memang benar. Anak yang dikandung Riri sekarang bukan anak aku, tapi anaknya Coki. Duduk dong. Duduk. Mau ngapain lagi lo nemuin gue? Gak puas lo ngerusak rumah tangga gue, Coki? Hah? Relax dong saya. Orang hamil tuh jangan marah-marah. Kasihan babynya. Ya lo tau lah, Ri. Gue datang ke sini dengan tujuan yang sama. Gue lagi butuh duit. Duit? Lo pikir gue ini
jalan apa? Gara-gara mulut lo, rumah tangga gue rusak. Gue juga udah gak punya duit sekarang. Gue diusir dari rumah Mas Gavin. Hah? Serius lo? Kok bisa diusir? Oh, jangan-jangan lo ketahuan selingkuh ya? Enak aja mulut lo. Gue diusir cuman gara-gara mulut lo yang bilang ke Mas Gavin kalau kehamilan pertama gue itu dari benih lo. Jadi, gue gak ada alasan lagi dong minta duit sama lo kalau gitu. Udah lo pergi gak? Lo pergi. Tunggu dong. Pergi. Ya, sebentar dulu dong. Pergi gak? Iya. Pergi. Gimana? Ada yang kurang nggak dari makanan atau minuman di kafe ini? Nanti kalau misalnya ada komplainan boleh langsung sama Yuna aja ya. Hai Besti. Halo. Lo mau pesen apa? Biar gue pesenin ya? Nggak usah, gue mau ngobrol sama lo. Serius nih kayaknya nih. Ada apa? Enggak seserius itu. Jadi gue bentar lagi mau adain acara launching produk untuk remaja. Oke. Terus gue mikir enaknya di mana tempatnya dan gue mikir kayaknya tempat ini cocok sih. So gimana? Lo mau bantuin gue nggak buat ngehandle semuanya dari distribusi, konsumsi dan semuanya deh pokoknya. Bentar, ini lo serius mempercayai itu ke gue? Iya. Wah, gue seneng banget sih kalau lo ada di cafe gue, Rin. Ya, gue bisa sekalian promosi kan. Iya sebenarnya karena itu juga sih makanya gue pilih di sini. Dan gue lihat kayaknya tempatnya kan asik buat anak muda, buat remaja. Gue nggak pengen yang terlalu formal-formal kayak di gedung gitu loh. Oke kalau gitu, nanti urusan dekor untuk persiapan semuanya biar gue yang handle. Oke, thanks ya udah percaya sama gue. Thank you juga udah mau bantuin gue. Oke. Lo mau minum? Boleh, tapi free nggak? Free buat Bu Bos. Free, tenang aja. Saka, kamu udah balik? Ya. Gimana rumah Anjani? Ya aku udah kesana tadi tapi Anjani yang tinggal di sana tuh udah meninggal deh. Kamu yakin, Saka? Iya, aku udah datang langsung ke kuburannya. Iya, tapi kan bisa aja Anjani yang kamu maksud itu bukan Anjani yang kamu cari. Secara nama Anjani itu kan banyak. Iya, kamu bener juga sih, tapi... Kamu tenang aja, biar aku bikinin kamu minuman hangat dulu ya. Biar kamu relax. Pula kamu. Gimana? Kamu udah ketemu sama Riri? Apa aku kasih tahu mama ya? Tapi kayaknya jangan dulu deh. Nanti masalahnya malah tambah rumit. Vin? Belum, mah. Kemana ya dia? Apa mungkin Riri pulang ke rumah orang tuanya, mah? Vin, kalau emang benar Riri itu pulang ke rumah orang tuanya, nggak mungkin orang tuanya tuh diem aja ngelihat anaknya pulang seperti itu. Pasti nelpon kamu lah.
Ya udahlah, Vin. Kamu gak usah lagi pikirin dia. Buat apa coba? Gak guna juga. Udah, mendingan sekarang kamu mandi, istirahat. Pasti kamu capek kan? Ya, Galvin masuk dulu ya, Mam. Bibi? Kok ada Bias? Hanya. Iya, kata ibu selama mereka di Singapura, Bibi di sini dulu sama Don Arin. Kok Mami nggak bilang-bilang ya? Tapi seneng sih. Yeay. Rumah jadi rame. Kan nggak apa-apa ya. Lagian kan sekarang kan Pedro kan setiap hari antar jemput Don Arin. Jadi kan lebih gampang. Nanti setiap hari Bibi masakin yang enak-enak buat Don Arin sama masakan ya. Pokoknya Pedro dan Yasmin siap melayani Tuan Putri. Makasih ya Pedro. Sama-sama. Makasih ya Bias. Sama-sama. Nanti jangan lupa kalau lagi masak, ajarin. Siap, nanti Bibi ajarin. Ai siap tuh jadi komentatornya. Emangnya bola? Aku boleh masuk gak ya? Oh iya boleh. Kalian boleh bercengkerama lagi kok. Boleh. Kalian boleh bercengkerama lagi. ya. Kalian boleh ngobrol-ngobrol lagi ya. Kenapa sih? Kebiasaan gitu loh kalau kayak gitu. Kalau Nana Arin lagi ngomong aja ngikut. Ih, Di situ juga ngomong, udah bikin kopi sana. benci aduh. Nyuruh-nyuruh. Bisa. Ayo bikin bareng. Kopi bareng. Berdua lebih enak kan bikinnya. Bareng. Maksudnya aku yang buat. Sana. Ih. Lo ngapain ngajak gue kesini sih, Tom? Gue mau cariin kado buat nyokapnya Yuna. Ya ngapain gue? Emang lo gak malu kesini? Kita cowok loh. Ya emang kenapa? Terus gue mau ngajak siapa lagi kesini? Ya kan lo bisa ngajak Yuna. Lagian Yuna pasti lebih ngerti lah kayak gini-gini. Gue nggak ngerti. Pasti ketahuan lah gue, Bon. Gue kan mau ngagetin dia juga. Gimana sih lo? Udah, ayo. Ya. Aduh, apa lagi nih nggak ngerti gue. Nah, nih. Ini lipstick nih bagus nggak, Bon? Lo nanya gue? Yang mana gue tahu tuh. Lagian itu kalau lo mau tahu, lo harus pakai dulu. Ya udah, lo coba. Enggak. Enggak. Mbaknya ini gimana? Ya, enggak, lu aja tuh. Lu kalau bener-bener teman gue, lo harus bantuin gue nih. Mending gue resign jadi teman lo. Ayo, Bon. Please, Bon. Udah, Bon. Bantuin gue. Cumi. Dikit doang, Enggak, ogah. Takut sih. Jadi takut ya sendirian. Telepon Mas Galvin aja ya. Enggak deh. Riri. Kenapa sih kamu sampai ngelakuin hal bodoh kayak gitu? Kalau kamu nggak bodoh kayak gitu, pasti malam ini kamu udah bisa sama-sama Mas Galvin. Sayang. Hei. Hai sayang. Capek ya kerjanya ya? Enggak, santai aja. Mau makan nggak? Bias masak enak banget lo tadi. Bias? Jadi selama Mami sama Papi di Singapura, Bias sama Pedro bakal di sini nemenin kita. Bagus dong. Berarti kan kalau aku kerjanya sampai malam, hari nemenin kamu di rumah. Oh ya Mas, tau nggak? Jadi aku diundang podcast. Terus bintang tamunya itu aku sama Ibu Wiryo.
Podcast apa sayang? Podcast tentang businesswoman gitu sih. Intinya aku udah searching soal Bu Wiryo. Terus aku kayak kagum banget sih sama dia. Karena kayak gak habis pikir ada loh perempuan yang punya pemikiran kayak gitu, out of the box dan kayak... Aku juga gak habis pikir sih sama dia. Kok bisa ada orang kayak dia ya? Aku aja abis dibikin kesel sama dia sayang. Kenapa sih? Kok Sisil juga ngomong gitu tau? Katanya kamu setelah meeting sama dia tuh kamu langsung kayak bete gitu mukanya. Gimana aku gak kesel coba sayang? Aku udah jelasin panjang lebar tentang planning ke depan project seperti apa. Aku udah jelasin detail sayang. Dan menurut dia tuh gak bagus. Menurut dia tuh aku di bawah standar dia. Diminta revisi berkali-kali. Revisi lagi. Aduh pusing kepala aku. Menurut aku sih itu bagus ya mas. Artinya dia perfeksionis. Karena kalau misalnya dia nggak kayak gitu, dia nggak bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia pengen kamu bikin semau dia dan seperfect mungkin. Menurut aku itu bagus. Kamu belain dia sih, bukan belain aku. Bingung. Enggak, maksudnya bukan mau belain dia mas. Bukan, cuman ya nggak tahu. Aku juga kayak gitu. Belain dia. Enggak, aku nggak belain dia. Soalnya aku juga perfeksionis orangnya, jadi aku tahu rasanya gimana. Iya masuk. Misi. Mbak Sisil, ini ada dokumen yang harus ditandatangani Bu Ariana. Segera ya, Bu Ariana masuk gak? Dari kemarin tuh kemana aja baru dikasih sekarang? Iya, soalnya revisi dan baru beres. Bisa tolong pastiin ini ditandatangani Bu Ariana segera. Yaudah deh, nanti saya tanya dulu ya. Baik, terima kasih. Misi. Ya halo Sil, kenapa? Ini Bu, ada dokumen penting yang harus Ibu tandatanganin sekarang juga. Ibu langsung ke kantor kan? Aduh, saya ada janji konseling hari ini sama dokter Bayu. Gimana ya? Ya udah kalau kayak gitu, Sisil kesana ya. Sekarang boleh. Soalnya harus dikasih ke orang finance sekarang juga. Ya udah boleh. Nanti kabarin saya aja ya. Ketemu di sana ya, Sil. Bye, makasih. Non? Sarapan dulu, yuk. Aduh, buru-buru sih, tapi boleh deh. Kalau masakan Bibi nggak apa-apa deh. Biar semangat kerjanya ya. Non itu Bapak gimana ya kabarnya? Kata Mami, Papi udah mendingan sih. Doain ya. Semoga Papi cepat bisa kumpul sama kita, bisa sembuh. Amin. Terus Ibu baik-baik aja kan? Maksudnya? Maksud Bibi tuh gini, kalau Ibu mikirin Bapak terus kan takutnya stres gitu loh, Non. Enggak. Ini pasti soal yang lain deh. Bibi nggak bisa rahasiain sesuatu dari Ariana. Apa cerita? Kenapa? Ada hubungannya Bapak sama Ibu gitu loh. Kayaknya hubungan mereka tuh lagi kurang bagus. Jadi Bibi khawatir. Gara-gara apa? Bibi juga kurang tahu sih gara-garanya kenapa. Coba nanti aku telepon Mami deh. Iya. Bibi tunggu ya, Non. Makan dulu ya. Iya, yuk. Bu maaf, sore ini Ibu isi acara podcast ya. Oke, tolong siapin supir saya ya. Baik Bu. Oh ya, kamu udah tanya belum? Kira-kira untuk bahan podcastnya seperti apa? Hanya tanya jawab biasa aja Bu. Tapi sebelum dimulai, Ibu akan di briefing dulu kok. Dan Ibu sebagai narasumbernya nggak sendiri. Ibu bareng Ibu Ariana. Ariana? Siapa itu Ariana? Pemilik perusahaan Ariana Glow dan Cleaning Mariela, Bu. Pengusaha muda yang cukup dikenal. Ariana ya. Oke, tolong siapkan mobil saya ya. Ibu. Ariana.
Jadi data ini harus direvisi ulang sebelum naik ke bagian order ya, Pak? Riri udah makan belum ya? Dia kalau nggak diingetin kan susah makan. Pak Galvin, Ya? Kenapa tadi? soal data ini Pak yang harus direvisi sebelum naik ke order. Oh iya, ini kamu revisi dulu aja, nanti tinggal saya cek lagi hasil revisinya ya. Baik, Pak. Oh ya sebentar, sorry, bisa minta tolong? Boleh, Pak? Tolong pesenin makan siang bisa? Boleh, bisa Pak. Makan apa ya? Apa aja yang paling enak di sini ya? Kamu bisa kirim ke alamat ini, ya nanti saya forward ke kamu. Baik, Pak. Permisi. Ya. Bu Ariana kemana sih? Gak diangkat-angkat teleponnya. Apa masih sesi ya? Misi Mbak, mau nanya. Iya Bu, Sesinya Bu Ariana kira-kira selesai jam berapa ya? mungkin sebentar lagi. Silakan Ibu tunggu aja dulu. Terima kasih ya. Maaf. Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa dok, cuman hati saya aja yang kenapa-napa. Sil? Ibu, gak apa-apa dok. Maksud saya aman aja. Oke, syukurlah. Ibu tadi Sisil teleponin. Iya, handphonenya di silent soalnya tadi lagi sesi sama dokter Bayu. Gimana? Ini dokumen yang harus ibu tanda tangan belum? Thank you. Ya, sama-sama Bu. Udah. Saya permisi. Sekarang nih, sepi amat nih hari nggak ada yang bisa digodain. Cakep nih. Jangan pandang-pandang Ai kayak gitu, Sisil. Nanti jatuh cinta loh. Suka dari Hong Kong. Kayaknya kita nih beneran jodoh deh. Karena kita ketemu terus. Gak mau diseriusin aja nih, Sil. Hah? Apaan sih? Mau diaduin sama Pak Saka? Silakan. Jangan. Ai bercanda. Tapi Ai suka sih orang-orang yang serius kayak you. Yuk. Yuk. Baik. Ayolah. Jangan lupa pikirin Ai ya. Siapa sih? Coki lagi jangan-jangan. Wah. Sebentar. Permisi, Bu. Oh iya, saya mau nganterin paket makanan Bu untuk Ibu Riri, benar? Buat saya. Iya. Ini alamat rumahnya Bu. Sebentar. Oh iya, benar. Iya, ini Bu. Paket. Dari siapa ya? Waduh, saya juga kurang tahu. Saya cuma disuruh Bu untuk nganterin makanan ini. Ke alamat ini Bu. Iya. Ya, permisi ya Bu ya. Makasih ya. Iya. Dari siapa ya ini? Yang tahu di sini kan cuma Ariana dan Coki. Siang, Pak. Sil? Tumben siang datangnya. Iya nih, Pak. Soalnya tadi saya habis dari tempatnya Dokter Bayu. Soalnya saya butuh tanda tangannya Bu Ariana. Urgent. Terus gimana? Udah beres? Udah beres sih, Pak. Saya baru pertama kali loh ketemu sama Dokter Bayu.
Ternyata aslinya tuh ganteng banget ya Pak orangnya. Saya aja baru pertama kali ketemu sama dia aja langsung deg-degan gitu rasanya. Dokter Bayu itu emang cowok idaman para cewek sih Pak. Udah gentleman, lembut, murah senyum, ganteng lagi. Kamu nggak bisa ngeliat cowok ganteng dikit ya? Langsung kamu komenin gitu. Pak ini tuh beda, ini high quality. Terus kamu kesini cuma mau ceritain dokter Bayu aja atau? Enggak Pak, ini saya mau ngasih dokumen orang finance minta tanda tangan Bapak. Oh. Ya nanti saya urus ya. Makasih. Misi Pak. Halo Mbak. Hai Rin. Kamu lagi ada di mana? Lagi di jalan nih Mbak. Gimana Mbak Riri kondisinya? Alhamdulillah baik-baik aja. Thank you loh udah nanyain kabar. Anyway, aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Kenapa Mbak? Enggak. Aku cuma mau bilang makasih banget kamu udah kirim makanan ke aku. Aku nggak sih Mbak, saya nggak ada kirim makanan ke sana. Terus siapa ya yang kirim ke sini Rin? Soalnya nggak ada nama pengirimnya nih Rin. Mungkin Galvin kali Mbak. Kayaknya nggak mungkin deh Rin kalau Mas Galvin yang ngirimin. Lagian dia juga nggak peduli kalau aku di sini. Ya udah, makasih banyak ya. Nanti kita telepon-teleponan lagi. Thank you Rin. Bye. Iya bye Mbak Riri. Kalau bukan Ariana, siapa dong? Yang tahu gue tinggal di sini kan cuman Ariana dan Coki. Masa dari Coki sih? Ntar dikasih obat lagi. Tom, lo kenapa? Aduh, tahu nih Bon, tiba-tiba gue gugup banget Bon. Gugup kenapa? Gue takut Bon, harapan gue untuk dapetin hati nyokapnya Yuna gagal. Padahal gue udah prepare banget Bon. Aduh, kalau misalkan ibunya Yuna malah makin benci sama gue gimana ya Bon? Apa gue nyerah aja ya? Kan malu Bon kalau gue gagal. Lu gimana sih? Tadi lo semangat, sekarang udah gak semangat, terus lo melempem kayak gini. Coba dulu Tom, lo kan gak bakal pernah tahu kalau lo belum coba. Lagian ya, ini Camer lo lagi dibawa Yuna jalan-jalan nih. Ini biar moodnya happy sebelum ketemu sama lo, jadi nanti lo ketemu udah enakan. Tapi gue gak yakin kalau ini bisa berhasil. Gimana sih lo? Labil banget. Serah deh. Nanti saya kabarinnya yang kurang aja, yang kurang apa aja. Oke. Hai Rin. Hai. Yuna mana? Yuna, aduh, ada gue di sini masih aja ditanya Yuna. Nggak gitu dong Besti, kok baper sih? Gue kesini mau ngasih hasil pemotretan kemarin ke dia. Mana sih dia? Lagi makan siang. Cuti dia Rin hari ini. Cuti? Tumben banget cuti. Cuti apaan? Ada urusan sama nyokapnya. Oke. Mau nitip ke gue aja? Nanti gue yang kasih. Oke, boleh ya, gue titip ke lo. Soalnya gue buru-buru nih, mau ada meeting lagi. Gue tinggal ya? Ya. Bye. Bye Besti. Semangat. Iya. Nyesel gue. Kenapa sih gue gak ikutan aja waktu itu?
Sil, ke ruangan saya ya. Ya sekarang, makasih. Kamu ada perlu apa lagi? Enggak, udah beres semua. Makasih ya. Makasih. Sil. Ada apa, Pak? Saya butuh bantuan kamu kali ini. Bantuan apa, Pak? Saya kok ngerasa dokter Bayu itu punya niat terselubung ya sama Ariana. Dan boleh nggak kamu bantuin saya, kamu pura-pura ikut konselingnya dokter Bayu, dan kamu bisa korek-korek informasi. Gimana perasaan dokter Bayu ke Ariana, dan juga perasaan istri saya ke dokter Bayu itu. Kalau soal itu, Bapak tenang aja. Sisil siap kok. Tapi saya minta tolong banget sama kamu, jangan sampai Ariana tahu soal ini, saya malu pasti. Iya, Pak. Tenang aja. Ada lagi? Itu aja sih, Sil. Sil, makasih banyak ya. Lucu banget ya. Sekarang gue jadi double agent. Udah disuruh Bu Arin awasin Pasaka, sekarang malah Pasaka suruh awasin Bu Arin. Gemes banget. Mereka saling cemasi satu sama lain. Lo ngapain keluar dari ruangan senyum-senyum kayak gitu jalannya? Kenapa sih lo? Hah? Kerjaan lo tuh marah-marah, terus lo nggak takut? Hah? Nanti lo cepet tua. Udah, sana. Jangan ngalangin jalan orang. Jelas. Kenapa Sisil senyum-senyum ya dari ruangannya Saka? Pasti ada sesuatu. Mencurigakan banget. Maaf Ibu Ariana sudah menunggu lama. Ibu Wiryo tadi ada meeting, sebentar lagi sampai. Nggak apa-apa, Pak. Saya tungguin kok. Itu dia sudah datang. Selamat datang Ibu Wiryo. Ibu, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Kenalin, saya Ariana, Bu. Ini benar-benar penghinaan untuk saya. Karena saya sudah disandingkan dengan pebisnis baru yang tidak selevel dengan saya. Acara hari ini saya cancel. Bu Wiryo, saya benar-benar minta maaf. Tapi kami harus pilih salah satu. Tapi dengan kehadiran Ibu di sini, sangat diharapkan oleh media, Bu. Mengingat Ibu, seorang businesswoman yang top yang akan kembali ke Indonesia. Jadi kami akan mewawancari Ibu Wiryo terlebih dahulu. Tapi kami akan tetap mengundang Ibu sebagai narasumber kami. Kita atur schedule lagi, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Saya mengerti kok. Saya sadar diri saya nggak sebanding dengan Ibu Wiryo. Kalau soal jadwal, kita lihat nanti ya. Soalnya kan saya juga cukup padat. Kesibukannya banyak, jadi belum tentu bisa. Sampai ketemu dan terima kasih banyak. Aduh, kamu ngapain sih ngajak ibu ke tempat beginian?
Udah tahu ibu nggak suka kopi, kamu masih aneh-aneh aja. Yuk ke tempat lain aja yuk. Ibu, ini kan kafe bagus, makanannya enak-enak tau. Ya, ibu duduk dulu sekarang. Ya, duduk. Enakan juga warteg, nasi padang. Ibu tuh paling gak suka pageti-pagetian sama pija-pijaan. Kamu mah aneh-aneh aja deh. Bu, ini kan hari spesial ibu. Jadi Yuna mau kasih yang spesial buat ibu. Ya udah, tapi kamu tanggung jawab ya kalau ibu sampai sakit perut. Iya, bentar ya Bu, Yuna ambilin dulu makanannya. Waduh. Ya kan, Bener ya, gak nyangka. Wanita yang aku kagumi malah kayak gitu kelakuannya. Bener ternyata kata Sisil dan Masaka. Arogan banget sih. Kok marah-marah, Non? Diam kamu. Iya, Non. Kok yang disemprot? Aku harus coba cari tahu lebih banyak tentang Bu Wiryo ini. Siapa sih tuh orang yang punya? Pedro, Iya, Non. jalan. Tapi kita kemana ya, Non? Maaf. Jalan aja dulu. Iya, Non. Tada, ini dia makanan spesial buat ibu. Aduh, ini kok pesennya pakai gini-ginian? Perut ibu mana doyan? Ibu cobain dulu, ini enak tau makanannya. Yuna jamin ibu suka. Ayo cobain dong Bu. Gimana? Ibu suka kan? Lumayan. Kan apa Yuna bilang, ibu pasti suka, orang makanannya enak kok. Cobain dong Bu yang ini. Selamat sore semua. Mohon perhatiannya sebentar. Sore ini saya ingin mempersembahkan lagu untuk orang yang berulang tahun hari ini, yaitu ibunya Yuna. Selamat ulang tahun Tante, semoga di hari spesial ini Tante terhibur dengan penampilan saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay! Wah, luar biasa cerita tadi dari ibu yang sangat mengagumkan. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cerita ibu. Setelah sekian lama ibu sibuk di luar. Tapi kenapa sekarang ibu memilih untuk kembali ke Indonesia, Bu? Karena ada hal yang harus saya selesaikan. Apa itu, Bu? Kalau kami boleh tahu. Saya ingin membalas dendam kepada seseorang. Maksud ibu? Maksud saya ingin membalas dendam dengan kompetitor sewaktu saya dulu masih menjadi pebisnis yang kecil.
Itu maksud saya. Dulu saya dipandang sebelah mata. Tapi sekarang saya yakin sekali. Saya jauh lebih sukses daripada orang yang sudah memandang saya sebelah mata. Dan saya ingin membalaskan dendam saya dengan memperlihatkan kesuksesan saya yang luar biasa. Balas dendam yang sangat positif, Bu. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti Ibu. Mungkin cerita Ibu tadi bisa menginspirasi mereka semua ya, Bu. Terima kasih. Sil? Iya, Bu. Kok kamu di sini? Bukannya kamu di kantornya Pak Saka? Iya, Bu. Aku masih ada kerjaan di sini yang harus diselesain dulu. Kamu nggak apa-apa bolak-balik kayak gitu? Gak apa-apa dong, Bu. Asalkan ngerjain kerjaannya itu happy, semuanya aman. Bangga saya sama kamu. Makasih ya, Sil. Sama-sama, Bu. Sisil. Maksa banget kamu. Ibu, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Kenalin, saya Ariana, Bu. Ini benar-benar penghinaan untuk saya. Karena saya sudah disandingkan dengan pebisnis baru yang tidak selevel dengan saya. Ibu kenapa? Kok mukanya bete banget? Tadi gimana podcastnya? Kamu bener, Sil. Saya udah ketemu tadi sama Bu Wiryo. Dan ya, orangnya seperti yang kamu bilang. Arogan, terus saya direndahin di depan umum. Untung aja saya bisa nahan emosi sih. Bener kan, Bu? Pantesan aja si Pak Saka kalau ngadepin dia tuh bawaannya pusing terus. Pokoknya ya, Sil. Saya harus nunjukin sama Bu Wiryo kalau dia nggak bisa sepelein saya lagi. Semangat, Bu. Sis yang ngedukung Ibu. Makasih. Anyway, tadi Sisil kaget banget loh, Bu, ketemu sama Dokter Bayu. Gimana sih, Bu? Kalau lagi sesi konseling gitu, seru nggak? Nyaman sih sejauh ini ya. Awalnya sih saya takut karena saya agak skeptis soal psikolog, nggak terlalu percaya kan. Tapi pas dijalanin ya nyaman, enak, terus bisa lebih plong. Sisil jadi penasaran deh, Bu. Boleh nggak sih, Bu, kalau Ibu lagi sesi konseling sama Dokter Bayu, Sisil ikutan? Ya, pengen ngeliat aja gitu, penasaran. Kalau Sisil bakal ngerasain apa yang Ibu rasain, Sisil mau daftar. Emang kamu kenapa? Stres karena kerjaan? Kan tadi Sisil udah bilang, kerjaan semuanya happy. Terus? Ya, biasalah, Bu. Kehidupan anak muda. Mikirin jodoh, mikirin kehidupan, itu kan bikin depresi juga loh, Bu. Ya udah ikut aja nanti. Tiup lilinnya, tiup lilinnya,
sekarang juga, sekarang juga. Yeay, makasih. Iya. Sama-sama, Bu. Tante, saya mau ngomong serius sama Tante. Saya mau minta restu sama Tante untuk hubungan saya sama Yuna. Karena saya sayang banget Tante sama Yuna. Dan saya janji Tante, saya akan bahagiain Yuna selalu. Saya nggak akan bikin Yuna susah, Tante. Seperti Tante rawat Yuna dari kecil sampai sekarang. Jadi, saya mohon sama Tante, saya minta restu Tante. Kamu jangan sampai nyakitin Yuna ya. Awas kamu, kalau sampai nyakitin Yuna, kamu gak ada ampun loh. Bu, Ibu restuin Yuna sama Tommy. Ibu serius? Ih, makasih Ibu. Riri gimana keadaannya ya, sendirian di kontrakan? Lagi apa dia di sana? Udah makan apa belum? Aku pulang atau ke tempat Riri ya? Ya udah, aku kesana aja deh, supaya bisa lihat kondisinya dia gimana. Makasih Ibu. Tante, makasih banyak Tante. Oh iya Tante, ini hadiah buat Tante. Kamu jangan repot-repot. Ini tuh impian Tante dari kecil, akhirnya terwujud juga. Wah, lipstik kesukaan Tante. Wah. Apa aja deh. Syukur Tante kalau Tante suka sama kado ini. Ayo Tante, dicobain. Cantik gak? Ah, cantik Wah. banget Ibu. Cantik Tante. Pantesan aja anaknya cantik. Orang mamanya secantik ini. Gombal ya. Kamu tuh jangan sampai nyakitin Yuna ya. Ibu tuh sampai kayak begini ya karena Yuna tuh anak semata wayang ibu. Ya? Tante titip Yuna ya. Jangan sampai kamu nyakitin dia. Siap Tante. Tommy janji akan selalu jagain dan bahagiain Yuna. Tante jangan khawatir ya. Suara apaan sih itu tadi? Perasaan doang kali ya? Aduh, kenapa gue jadi parnoan gini sih? Sil? Udah mau balik juga? Iya Bu, ini udah beres semua. Oke. Masakannya
Masih ada meeting apa? Pas Saka, setahu Sisil ada meeting sampai malam. Kenapa? Ibu mau ke sana? Pengennya sih gitu. Mau ngajak dinner bareng. Sekalian pengen curhat soal Bu Wiryo. Dendam banget kayaknya ya ibu. Bukan dendam sih, lebih kayak ke nggak pernah loh. Saya seumur hidup baru sekali itu ngerasa diremehin kayak gitu. Jadi ya daripada saya pendem, mending saya curhat. Bener Bu, jangan sampai stres gara-gara mikirin ibu-ibu yang suka ngerendahin orang lain. Ya berdoa aja semoga pas ke kantornya Pak Saka, ibu gak ketemu sama dia lagi. Ya kalau ketemu paling puter balik. Yaudah yuk. Yuk. Tempat ini sepi banget. Kayaknya nggak ada siapa-siapa di sini. Mau apa dia? Mas. Iya Om. Mau ngapain ke sini? Enggak Om. Saya mau nyari alamat rumah Om. Kamu jangan macam-macam ya. Ini rumah istri saya. Saya lagi nyari alamat rumah Om. Mau ngantar paket Om. Mari Om. Ini file kamu minta. Dit, bentar. Ya? Tadi aku nggak sengaja dengar obrolannya Ariana sama Bias. Mereka ngobrolin Pak Kusuma sama Mami Devi. Kenapa mereka? Dari yang aku tangkap sih, mereka obrolin hubungannya Pak Kusuma sama Mami Devi itu lagi nggak bagus. Terus? Apa mungkin ya, Dit? Masalahnya Mami Devi sama Pak Kusuma, terus sakitnya Pak Kusuma ini adalah karmanya dia sama keluarga aku. Itu artinya balas dendam kamu ke keluarga Kusuma udah terbalaskan kan? Terus buat apa lagi Saka kamu pertahankan pernikahan kamu? Mbak, Malam. selamat malam Bu Rana. Masakanya ada di ruangan. Ada Bu, sudah selesai meeting. Sepertinya sekarang sudah ada di ruangannya Bu. Oke, saya langsung ya. Oke, baik Bu. Makasih. Iya. Jawab Saka. Kenapa kamu diem aja? Udah malam, Dit. Kamu pulang aja. Kamu tuh selalu aja kayak begini. Setiap aku bahas soal Ariana, kamu selalu ngehindar, Saka. Kamu tuh kenapa sih? Dit, nggak gitu, Dit. Gak gitu gimana? Kamu bisa jelasin apa ke aku? Kamu tuh lama-lama gak jelas, Saka. Nggak jelas gimana sih? Dit. Dit, kamu nggak apa-apa, Dit? Aku sakit banget, Saka.
Saka, kamu jangan tinggalin aku ya. Dit, kamu apaan sih? Kamu tuh harus ngecek ke dokter, Dit. Kamu harus check up. Dan kamu tanya ke dokter, kamu ini kenapa sakitnya? Kamu sering begini loh. Kenapa, Saka? Kamu takut aku kenapa-napa kan? Kamu khawatir sama aku, kamu udah mulai peduli sama aku. Dit, periksa ke dokter, Dit. Aku serius, Dit. Yang kayak gini kamu nggak bisa diemin terus. Aku gak suka dengan perasaan cemburu seperti ini. Rasa cemas itu selalu datang di saat-saat seperti ini. Aku gak nyangka, Mas. Kamu masih aja perhatian sama Dita. Ada apa Bu Ariana? Hah? Ada apa Bu? Enggak ada apa-apa. Ibu sudah ke ruangan Pak Saka? Itu tadi saya ada urusan mendadak, jadi saya nggak jadi ke ruangannya Pak Saka. Oke. Kalau besok pagi resepsionis ini bilang ke Mas Saka, aku datang ke kantornya, bisa panjang urusannya. Mas Saka pasti interogasi aku. Saya bisa minta tolong sama kamu? Kamu nggak perlu bilang Pak Saka ya, saya datang ya. Oke, baik Bu. Makasih ya. Sama-sama Bu. Aku rasa sakit aku ini semuanya ada hubungannya sama kamu, Saka. Sama aku? Iya. Aku ngerasa akhir-akhir ini kamu udah cuek sama aku, kamu gak peduli lagi sama aku. Jadi aku ngerasa stres dan akhirnya vertigo aku kambuh. Dit, yang paling bener kamu cek. Kalau perlu kamu cek darah, kamu cek semuanya tentang tubuh kamu. Kamu nggak bisa asal asumsi, Dit. Kamu kapan sih Saka balik lagi kayak dulu? Aku kangen sama kamu yang dulu, Saka. Aku kangen kita ngabisin waktu berdua. Kita nonton, kita dinner. Aku kangen kamu yang sweet sama aku, Saka. Mungkin aja dengan itu semua aku bisa sembuh, Saka. Penyakit aku bisa hilang. Dit, boleh nggak kamu jangan begitu, Dit? Aku lagi capek banget sekarang. Aku pulang deh. Saka, kamu gak mau anterin aku, Saka. Ini udah malam, Saka. Aku gak mungkin ke rumah sakit sendiri. Dit, aku pesenin kamu taksi ya. Ariana nungguin aku di rumah. Harus pakai alasan apa lagi sih? Biar dia peduli sama aku dan gak mikirin Ariana terus. Saka. Dit. Dita. Mami lagi. Ngomong apa ya? Hai Mami. Halo. Iya, Riri baik-baik aja kok, Mi. Mami kenapa tiba-tiba telepon? Mami belum tidur. Iya, Riri sehat, Mam. Riri sehat, babynya Riri juga sehat. Jadi Mami juga harus sehat-sehat dong, harus happy dong. Iya. Iya, nanti Riri kabarin ya, Mam ya.
Apa sih, Mam? Feeling jelek apaan? Nggak ada feeling jelek. Nggak ada kejadian jelek kok. Iya, Riri baik-baik aja, Mami. Iya. Mat bobo, Mami. I love you. Kalau Mami tahu kondisi aku sekarang, Mami pasti cemas. Dan bisa-bisa langsung ke rumahnya Mas Galvin terus ngelabrak. Padahal aku udah mulai percaya penuh sama Mas Saka. Tapi kenapa ya, selalu ada aja kejadian kayak gini. Aku jadi ngerasa, apa jangan-jangan ini cara Tuhan buat kasih tahu aku kalau sebenarnya Mas Saka belum berubah. Bye. Oh, Ariana? Sendirian? Iya, saya sendirian. Mau ngapain di sini? Oh, saya mau main biliar. Emang ada biliar di sini? Saya mau makan dong. Kamu pertanyaan aneh-aneh aja. Sorry, nggak tahu. Ya, bareng aja. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, bareng aja. Oke, makasih ya. Kamu dari tadi? Lumayan sih. Suara apaan sih tadi? Orang gak ada siapa-siapa. Kucing kali ya? Gak ada apa-apa kok. Kok jadi merinding gini sih? Oh iya, ini kan malam Jumat. Jangan-jangan tuh tadi... serem ah. Aku nggak berhak datangi Riri kalau aku sendiri nggak tahu mau ngomong apa di depan dia. Yang penting aku udah mastiin kalau dia baik-baik aja. Kepala kamu masih sakit? Aduh, iya nih, masih sakit banget, Saka. Nah, kita ke dokter ya? Enggak usah ke dokter. Aku istirahat aja di Aku bawa rumah. kamu ke dokter, supaya aku tenang kalau kamu nggak kenapa-napa. Aduh, gimana kalau aku ketahuan pura-pura ya?
Gitulah kurang lebih. Tapi makasih ya atas sesi konseling gratisnya. Saya jadi nggak enak nih. Sama-sama. Seharusnya saya yang terima kasih sama kamu. Berkat kamu, saya yang biasanya sendirian jadi merasakan makan sambil ngobrol kayak tadi. Bisa aja. Oke. Oh ya, Bayu masih ingat asisten saya yang kemarin datang ke tempat praktek nggak? Oh iya saya ingat. Kenapa emangnya? Nggak, jadi gini, katanya dia tuh pengen ikut sesi konseling juga. Cuman untuk awalan dia tuh pengennya ngikut aja dulu, ngedengerin dulu. Gitu. Boleh nggak sih? Oh gitu, boleh. Kamu kasih aja nomor saya sama dia. Kalau urusan ikut sesi kamu, itu gimana kamu? Kamu nyaman nggak kalau ada orang lain? Nyaman aja sih. Kalau sama Sisil nggak masalah. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Oke. Thank you ya sekali lagi. Sama-sama. Aku pamit dulu. Hati-hati di jalan, Aryan. Ya. Bye-bye. Bye. Berarti gejala kesakitan dan sampai pingsan nggak harus saya khawatirkan, Dok? Tidak. Iya Saka, aku tuh nggak apa-apa kok. Tadi dokter juga bilang nggak apa-apa kan dok? Aku tuh cuman stres aja, makanya badan aku jadi nggak enak. Ya dok ya? Iya, bisa jadi karena stres. Pikiran dan kondisi mental yang kurang baik sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh. Kamu denger kan? Yaudah yuk kita pulang yuk. Oke dokter, itu terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Kita pamit, Pak. Silahkan. Bi. Ya Non, udah pulang Non? Masa kau udah pulang belum? Belum Non. Kayaknya Masaka masih asik bareng Dita. Oke, Mas. Oke. Jangan pikir aku lemah dan biarin kamu kucing-kucingan terus di belakang aku. Non? Kok ngelamun? Bibi buatin teh aja ya, biar rileks ya sebentar ya. Nggak usah. Langsung istirahat aja ke kamar. Sini. Itu kenapa itu? Itu kenapa Non Arin mukanya sedih itu? Itu kenapa? Tunggu, Ai pastiin dulu. Aduh, udah. Masuk kamar udah. Jadi gini. Ini kayaknya gara-gara si dokter yang namanya Bayu itu. Tadi tuh Non Arin ketemu nama dia, padahal nggak ada janjian. Nah kayaknya Non Arin takut ketahuan sama Masaka. Tapi tenang aja, Ai udah fotoin sebagai bukti buat Ai kirim ke Masaka. Sesuai dengan perintah dia, karena kan Ai agent yang dikirim untuk ngawasin pergerakan Non Arin. Keren gak kerja Ai? Kamu ngomong apa tadi? Jadi selama ini kamu jadi supir saya untuk mata-matain saya, disuruh sama Mbak Saka? Hapus itu fotonya tadi. Hapus Pedro, man. Iya, Non. Bisa-bisanya ya Pedro. Kamu tahu nggak? Perbuatan kamu ini bisa bikin hubungan saya dan Mas Saka itu hancur berantakan loh. Kita bisa berantem, Pedro. Salah paham ini. Nggak semua yang kamu lihat itu sama seperti apa yang kamu pikirkan. Maaf, Non. Jadi mulai sekarang kamu stop jadi mata-mata saya ya. Bisa, Non. Oh, sama satu lagi. Kejadian hari ini, Mas Saka nggak perlu tahu. Ngerti? Ngerti, Non.
banget sih terima kerjaan yang aneh-aneh. Pusing kan jadinya pusing. Enak-enakan tidur. Jangan duduk situ, ayo. Jangan sok-sok di situ, bangun. Lo tahu gak sih berita terhangat di klinik ini? Maksud lo tentang Bu Selin yang akan balik lagi klinik ini? Oh my god, beneran gak sih? Aduh, kiamat deh. Sebenarnya gue kurang suka sama Bu Selin. Soalnya Bu Selin itu jutek, dingin, galak. Semoga aja berita itu nggak bener ya. Tapi kayaknya itu beneran deh. Soalnya nih ya, tadi gue lihat Bu Selin ada depan kantor. Lo salah lihat kali. Siapa tahu dia cuma mampir doang di sini. Mana mungkin sih? Bu Ariana pasti udah nerima lagi Bu Selin buat kerja di sini. Bisa-bisanya ya Bu Ariana mau nerima Bu Selin kembali. Jangan-jangan Bu Selin. Jadi kalian masih aja ngomongin saya? Bu Selin. Enggak Bu, saya senang kok kalau Ibu mau balik lagi ke klinik ini. Iya Bu, saya juga. Pokoknya semenjak Ibu tinggal di klinik itu kayak kehilangan arah gitu loh Bu. Bener Bu. Ya bagus deh kalau kalian kangen. Cuma saya nggak percaya sih kalau kalian ngomong kayak gitu. Bisa udah selesai nggak ngobrolnya kembali kerja? Karena saya butuh kalian untuk cek produk baru yang mau launching. Bubar. Baik Bu, baik Bu. Dipikirnya gue nggak tahu apa, gue nggak denger apa kok kalian ngomongin gue. Kebiasaan banget. Kamu diem aja dari tadi. Aku bisa lihat loh muka kamu beda, sayang. Kamu kenapa? Kamu meetingnya sampai malam ya? Aku sampai ketiduran nungguin kamu. Meeting sama siapa, Mas? Ya kamu tahu gak sih, meeting gue tuh alot banget, sayang. Ada kubu yang setuju, ada yang gak. Jadi aku harus cari jalan tengah, aku harus cari best option buat mereka semua. Sama siapa aja Mas meetingnya? Nggak berdua doang kan sama Dita? Kamu meetingnya sampai malam ya? Aku sampai ketiduran nungguin kamu. Meeting sama siapa, Mas? Ya kamu tahu gak sih, meeting gue tuh alot banget, sayang. Ada kubu yang setuju, ada yang gak. Jadi aku harus cari jalan tengah, aku harus cari best option buat mereka semua. Sama siapa aja Mas meetingnya? Nggak berdua doang kan sama Dita? Maksud kamu? Enggak, aku nanya aja. Emang aku nggak boleh nanya sama kamu? Kamu meetingnya sama siapa aja? Aku meeting rame, sayang. Sama orang kantor semua. Aku teleponin satu-satu mereka. Biar kamu tahu aku meeting sama mereka. Nggak kemana. usah. Udah Nggak apa-apa. nyetir aja, nyetir Mas, bahaya. Ariana kenapa lagi ya? Kok tiba-tiba nanyanya begitu? Aku juga lihat sih mukanya dari tadi pagi emang kelihatan banget bete. Apa dia lihat aku pas lagi sama Dita? Mas, kamu boleh jujur nggak sama aku? Oke. Kamu nyuruh Pedro buat mata-matain aku ya? Aku nggak ngerti sih tujuan kamu, Mas. Ya mungkin kamu cuman khawatir sama aku, kamu takut aku kenapa-napa, tapi aku nggak suka, Mas.
Aku nggak suka cara kamu kayak gitu. Kamu nutupin semuanya dari aku, kamu suruh orang buat mata-matain aku buat apa, Mas? Kamu nggak percaya sama aku? Aku aja percaya loh sama kamu. Kamu bohong juga aku percaya sama kamu. Riri coba perbaikin semua kesalahan Riri di masa lalu, tapi apa? Mas Gavin gak pernah percaya kok. Hei Coki, lo pergi dari sini sekarang juga. Galak banget sih, Sel. Lo datang ke sini karena lo mau cari masalah kan? Ternyata Riri dan Coki punya hubungan di belakang aku. Kamu tahu sendiri kan Coki kayak gimana? Jangan sampai ini cuma akal-akalannya Coki untuk ngancurin rumah tangga kamu sama Mbak Riri. Susan, santai aja dong. Hah? Panggil saya Mas, jangan Bapak atau Pak. Ya? Benar-benar keterlaluan. Dia sampai sama sekali nggak mengenali siapa aku. Mas Galvin ke kliniknya Ariana. Kalau benar itu darah daging aku, kenapa kamu nggak berani? Bayi itu dites DNA, kenapa? Mas Gavin tahu nggak sih kalau tes DNA itu kalau dilakukan pada janin dalam kandungan itu resikonya keguguran, Mas.